dia tidak selamat. Tapi itulah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tapi pada kesimpulannya, kalau mau bantah nggak apa-apa. Kita berkesimpulan bahwa Muhammad mengatakan demikian, kemungkinan Tuhan yang nggak punya kasih, sehingga amal ibadahnya Muhammad itu nggak diterima, dia nggak bisa diselamatkan karena itu. Ya gitu aja kalau bicara tentang kasih. Nanti dilanjutin sama Bang Juma, Bang. Cuma nanggapi aja saya. Oke? Silakan. Ini batu kuburan Cina ngomong isinya apa gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jaminan surganya jangankan kepada dirinya, kepada umat Islam aja jaminan keselamatannya sangat luar biasa. Oke, kami umat Islam itu memiliki warisan Firdaus. Orang Kristen memiliki warisan neraka jahanam. Itu dalil, itu fakta. Siapa yang mengusir orang Kristen? Yesus. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Siapa yang bernubuat pakai nama Yesus? Karisteng. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Karisteng. Jadi yang diusir siapa di situ? Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu yang diwariskan usiran itu? Karisteng. Jangan sombong ente. Kalau di Islam itu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu kata Allah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memperkokoh apa yang diucapkan itu dalam kehidupannya, maka kabarkanlah kepadanya kabar gembira, yaitu surga. Bil jannah. Jelas itu. Jaminan umat Islam itu surga. Rabi di Yahudi. Jelas itu di Islam. Ini dalil. Jadi tidak bisa anda ngarang-ngarang tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan, serta jangan kamu pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini perintah Allah. Jadilah pemaaf. Perintah Allah ini. Ini perintah Allah. Jadi kalau saudara ingin mempelajari banyak tentang Islam, ya gunakan akal. Karena hanya yang ada akalnya yang bisa sampai kepada Islam. Kemudian ketika anda memahami tentang kasih di dalam Islam, Allah mengatakan kemudian walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Nah tuh kayak gitu dalilnya. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang Ini Pak. Kenapa kasih di Islam itu? Karena kasih dalam Islam itu bersifat global. Apa bersifat globalnya tuh? Islamnya kemudian mengajarkan, agama Islam untuk mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia dengan cara-cara yang baik. Mengajarkan. Kemudian di dalam Islam, satu dalil yang harus kau jadikan sebagai pembanding, di Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Di agamamu nggak ada yang kayak gitu. Apalagi ketika dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada.
Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan orang lain menjadi Kristen, Anda melanggar perintah. Apa akibatnya kalau melanggar perintah? Ya neraka. Jadi kalau Anda tidak memaksakan orang-orang di luar Kristen menjadi Kristen, nah itu Anda tidak mengikuti perintah di dalam Bible. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh, berarti Anda harus memaksakan kami untuk mendengarkan Bible. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapain? Akan dihukum. Markus 16. Coba. Di Islam tidak gitu. Di Islam agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau di dalam agama Anda, itu tadi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu perintah atau bukan? Perintah, Cak Ayu. Makanya untuk supaya orang itu menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, kalian harus menghalalkan segala cara. Harus. Cara halus, cara kasar, dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie, pura-pura jadi mu'alaf, pura-pura jadi murtadin, pura-pura jadi ustadz, mantan kiai, anak pendiri pesantren, menggunakan baju koko, menggunakan kopiah, menggunakan jilbab. Kalian lakukan segala-gala upaya untuk menyesatkan manusia. Filipi 1 nomor 18. Oleh sebab karena Yesus baik diberitakan dengan maksud mengelabui ataupun maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu di agama Anda itu. Boleh mengelabui. Boleh. Demi Yesus Anda boleh menipu. Filipi 1:18. Boleh. Apakah itu ajaran kasih? Tidak. Ketika dikatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Terus kalian mengajak anak-anak kalian atau mengajak orang lain untuk mengilahkan anak Maria atau mengilahkan Kristus. Apakah itu kasih? Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan kasih? Sementara orang yang mengilahkan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kalian sibuk. Tiap hari kalian itu mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Tuhannya Yahudi bukan Kristus. Apakah disebut kasih ketika Anda mengajak anak-anak Anda untuk menyembah kepada selain Tuhannya Abraham? Kasih enggak itu? Bukan, itu konyol. Yang disebut kasih itu adalah seperti yang dikatakan Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kasih enggak itu? Kalau mengajak orang kemudian anakmu lahir, begitu besar kau ajak ke gereja nyembah Yesus. Kasih enggak itu? Bukan. Itu bukan kasih, karena Anda mengajak anak-anak Anda menyembah kepada selain Tuhannya Abraham, yaitu makhluk bernama Kristus. Apa Anda bisa menutupi itu semua dengan Anda berlembut-lembut, membagi-bagi Indomie ketika ada bencana, ngasih obat-obatan ketika ada musibah? Apa itu disebut kasih? Enggak. Itu namanya tipu muslihat. Sama seperti iblis menjerat Nabi Adam alaihissalam dengan janji-janji yang enak-enak. Iblis itu yang betul adalah pahit katakan pahit, manis katakan manis. Jangan dibolak-balik. Bagaimana bisa Anda mengatakan agama Kristen itu agama kasih kalau tiap ke gereja disuruh menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Kasih itu namanya yang berujung kepada pengusiran oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kasih. Ayo mari ikut dengan saya. Buat apa? Masuk Kristen. Untuk apa? Enak di Kristen, kita begini. Padahal sudah tahu siapa yang memanggil Yesus Tuhan,
bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tempatnya neraka. Sudah tahu. Tapi masih juga dilakukan. Itu kasih namanya? Enggak dong, itu namanya kampret. Gitu saudara, silakan. Jadi kasih itu mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub, bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Roma yang bernama Kristus itu, bukan. Silakan. Baik, saya tanggapi. Tadi ada ayat yang mulia yang diungkapkan Bang Juma. Itu ayat yang paling saya suka juga dalam Al-Quran yang mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi itu jangan digunakan dulu lah sekarang dalam diskusi. Sebab itu untuk apalah kita diskusikan, nggak tumbuh akal. Namanya ayat itu membatasi untuk kita berdiskusi atau membangun akal sehat. Tadi Bang Juma mengatakan kasih itu seperti memaafkan, menolong, membantu. Itu kan amal Bang. Terus memuliakan Tuhan dengan lisan, dengan akal, dengan segala jiwa raga, itu ibadah. Tapi itu semua dibatalkan dengan satu pengakuan dari baginda Muhammad. Amal dan ibadah seperti itu tidak membawa kita pada keselamatan. Terus keselamatannya seperti apa? Keselamatan adalah rahmat dari Allah. Artinya Islam itu diridhoi dalam Al-Quran. Diridhoi Allah dan disebut sebagai orang bertakwa, bukan sebagai orang beriman. Islam itu disebutkan sebagai orang bertakwa kepada Allah. Dan orang bertakwa itu ada di dalam neraka Bang Juma. Mereka memperoleh keselamatan di dalam neraka. Saya bacakan ayatnya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak mungkin tidak, pasti Islam. Ya, mereka akan diproses karya keselamatan mereka di dalam neraka dan tempatnya di neraka. Itu orang bertakwa. Jadi keselamatan Islam didapat di dalam neraka. Itu dalil itu. Saya nggak ngarang ya. Orang-orang yang bertakwa. Makanya dikatakan juga di dalam Maryam 71 semua orang ya. Tapi dijelaskan secara eksplisit di ayatnya 72, yaitu orang-orang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan loh ya, kepada Allah. Nah, diselamatkan di dalam neraka. Itu dari saya tanggapi itu tentang keselamatan di dalam Islam. Jadi saya tidak menganggap Islam enggak selamat, tapi mereka selamat, tapi keselamatan yang didapat itu di dalam neraka. Dan amal ibadah itu tadi dibatalkan oleh Muhammad. Gitu Bang, percuma kita ngomong kasih bantu Bang Juma dengan koin. Itu amal-amal ibadah saudara-saudara muslim kita itu enggak membawa keselamatan. Jangan curhat Bang, ini lagi diskusi. Ya udah Bang, selesai Ya, sih, silakan dulu ndak. Ya. Nah inilah kalau pot bunga ya dikasih roh, sembarang dia ngomong tanpa ilmu. Ini sok hebat, sok intelek, tapi double kosong. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Dalam bahasa Arab penyebutan Tuhan ada dua, Rabb dan Ilah. Hanya saja yang perlu dipahami oleh umat terjemah, bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Padahal ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Maryam ayat 71, ayat 72, itu bukan hanya berbicara tentang umat Islam, karena di situ berbicara mengenai Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam di situ, tidak berbicara mengenai ilah. Nah, inilah bahayanya kalau hanya menggunakan terjemahan. Padahal dua kata Rabb dan ilah itu memiliki makna fungsi dan definisi yang berbeda. Rabb konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh dalam Al-Quran, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau ilah itu hanya merujuk kepada konteks sembahan.
Seperti Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, itu ilah. Ilah itu merujuk kepada sembahan-sembahan. Sedangkan Rabb merujuk kepada seluruh yang diterangkan kemudian. Nah, lalu kalau dikatakan bahwasanya di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika. Rabb di sini merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia. Hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi dia mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Konghucu dan seterusnya, semuanya akan mendatangi neraka. Mendatangi, bukan menjadi penghuni. Sama ketika kita kemudian mendatangi pemakaman, bukan berarti kita masuk ke dalam liang kubur. Sama ketika kita masuk ke rumah sakit, mendatangi rumah sakit, bukan berarti kita pasien. Nah, inilah kalau umat terjemah. Jadi semua kita untuk sampai ke surga harus melewati neraka. Melewati. Sama ketika Anda kemudian ke Jakarta dari Papua, melewati Makassar, bukan berarti Anda mampir melihat menjadi penduduk Makassar, enggak, cuman melewati saja. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya." Kemudian aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Umat Islam. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim? Orang Kristen. Kenapa zalim orang Kristen itu? Karena sudah tahu Yesus bukan Tuhan tapi dituhankan. Sudah tahu dirinya akan diusir oleh Yesus, masih juga dituhankan. Itu zalim itu namanya. Sudah tahu babi itu haram, masih juga dimakan. Sudah tahu sunat itu wajib, masih juga tidak sunat. Itu orang zalim. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai keselamatan ini, satu hal yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW menjamin umatnya masuk surga. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu kata Rasulullah. Ada nggak jaminan Yesus ke Kristen? Ada. Jaminan apa? Jaminan neraka. Matius 7, 22, 23. Nggak berani dia bahas. Nggak berani. Kemudian berbicara mengenai amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kemudahan di dalam ajaran agama Islam. At-Taghabun ayat 9. Apa kata Allah di sana? Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari kemudian manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka akan Allah hapus dosa-dosanya. Jangankan masuk surga dengan amal. Amal nih, amal. Mulai kita keluar brojol dari rahim ibu, tidak pernah melakukan dosa, melakukan amal kebaikan terus, menolong orang, membantu orang, menolong dan membantu orang, begitu terus sampai kita mati, tidak ada dosa. Amalan-amalan baik kita itu jangankan untuk masuk surga, untuk mengganti 1 biji mata yang Tuhan kasih ke kita ini saja tidak bisa. Makanya orang Islam itu nggak boleh sombong. Wah, karena dia ahli ibadah, sombong, memandang rendah yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu tidak cukup untuk mengganti mata ini. Jangankan untuk mengganti mata, untuk kemudian mengganti sehelai bulu yang ada pada alis kita ini saja tidak layak. Amalan apa yang bisa mengganti kemudian indahnya bulu mata yang ada di muka ini? Puasa, sedekah, infak, nggak bisa. Jadi walaupun orang itu beramal sebanyak-banyaknya, tidak boleh beranggapan bahwa amalanku ini sudah pantas menjadikan aku masuk surga. Enak kali.
Amalan yang kamu lakukan usiamu 1000 tahun hidup di dunia, beramal terus, tidak akan pernah bisa menggantikan 1 biji matamu itu. Apalagi surga. Berarti yang dituntut oleh Allah adalah beriman dan beramal soleh. Bukan beramal soleh mengejar surga, enggak. Kita beriman. Cuman Allah ketika menjanjikan tidak mungkin ingkar. Tidak seperti sembahan lo. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Berubah tiba-tiba menjadi manusia. Beda Tuhan kita, beda. Kalau di Islam jelas Tuhan berjanji akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang beramal. Tetapi amal ini bukan yang menyebabkan kemudian orang itu masuk surga. Tetapi yang menyebabkan kemudian orang masuk surga karena ridhonya Allah, karena orang ini taat menjalankan perintah Allah. Tapi kalau perintah Allah ini dilaksanakan, ditumpuk amal-amalannya, tidak akan bisa kemudian sebanding dengan surga. Surga itu sangat luar biasa, tempat kenikmatan. Kok bisa ditukar sholat, bisa ditukar dengan puasa? Berapa puasa lo? Untuk menghapus dosa-dosa lu aja nggak cukup puasa lo. Infak-infakmu nggak cukup untuk menghapus dosa-dosa lo, nggak cukup. Tetapi Allah memberikan solusi janji. Barang siapa yang beriman jannah, barang siapa yang beramal jannah. Tapi amal itu tidak akan pernah bisa ditukar, sehingga tidak boleh orang sombong. Saya ini sudah pasti masuk surga ini. Kenapa? Oh, dari dulu saya sholat tahajud terus, nenek lu kiper. Gak ada yang kayak gitu. Tapi prinsipnya apa kemudian di Islam? Yang tadi, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari penghimpunan. Itulah hari di mana pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Itu baru. Makanya Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Kenapa? Amalan apa yang bisa kamu lakukan kira-kira sampai bisa amalmu itu kau tukar dengan surga? Menukar dengan biji matamu aja kagak. Makanya belajar Islam itu jangan berdasarkan terjemah, hanya baca sikit. Wah, langsung kasih kesimpulan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu? Walah, kamu siapa? Jadi gitu saudara. Sekarang kalau Anda ingin berbicara mengenai keselamatan, baca Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca itu. Baca itu, pelototin. Ada enggak kemudian barang siapa di antara mereka yang menyembah anak Maria akan dimasukkan ke dalam surga? Justru dikatakan dalam Matius 7 nomor 22, barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bokongnya ditendang dengan tendangan penalti oleh Yesus sampai ke neraka. Itu yang Anda harus pikirkan. Syarat masuk surga kata Yesus, beriman, percaya, meyakini, berikrar, memahami, melakoni, mentadaburi, tidak ragu sedikit pun Yesus utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 3. Keluar dari konsep itu neraka. Jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu neraka. Karena kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Siapa yang dikenal sebagai utusan? Yesus. Siapa yang dikenal sebagai satu-satunya Tuhan? Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Baru bisa masuk surga. Islam percaya enggak itu? Islam percaya. Islam percaya. Nah sekarang Kristen percaya enggak kalau Yesus itu utusan? Mulutnya iya, tapi ke gereja nyembah Yesus. Itu makanya kalian disepak. Hanya dari kalian, bawa bokong kalian ke neraka. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gitu saudara. Pakai ilmu kita ya. Lanjut.
Oke, baik. Saya tanggap ya. Silakan. Terlalu jujur. Saya baru dengar Bang Juma ini pengakuannya jujur sekali. Memang benar Bang Juma. Amal dan ibadah itu tidak bisa ditukar dengan keselamatan surgawi. Itu benar, sesuai dalil dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi gini Bang Juma, kalau ibadah itu tidak bisa ditukar untuk menjadi keselamatan, maka benar yang dikatakan oleh Al-Quran. Ibadah kepada Allah untuk apa? Itu nggak bisa ditukar dengan keselamatan. Ya kan, makanya dikatakan celakalah orang-orang yang sholat. Itu dikatakan satu-satunya ibadah yang dilaknat oleh Tuhan itu ya sholat. Dalam Al-Quran, Al-Maun ayat 4 itu dalilnya. Celakalah orang-orang yang sholat. Tentang neraka, orang yang mendatangi neraka itu pasti orang yang bertakwa kepada Allah, bukan kepada Tuhan ya. Karena Bang Juma sendiri udah membedakan Tuhan tadi dengan Allah. Ilah, Rob, memang benar beda. Makanya saya katakan orang yang mendatangi neraka udah pasti orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang beriman. Karena di ayat 72 di surat Maryam itu secara eksplisit Bang Juma, bukan ngarang, bukan asumsi itu. Orang bertakwa diselamatkan di dalam neraka, bukan surga loh. Selamatnya di dalam neraka itu juga. Nggak ada diselamatkan untuk masuk surga, nggak ada. Diselamatkan di dalam neraka itu orang yang bertakwa. Masuk di sana semua mereka. Orang yang bertakwa yaitu orang yang dilaknat tadi ibadahnya, yaitu sholat. Itu dimasuk di neraka semua itu. Ya, orang yang mendatangi neraka, nggak mungkin tiba-tiba mereka ada di neraka itu, nggak, pasti orang yang mendatangi neraka itu yang masuk neraka Bang, termasuk baginda Muhammad kan, pastilah dia orang bertakwa. Masa Nabi nggak masuk neraka kan gitu. Dia mendatangi neraka karena dia satu-satunya orang yang bertakwa melebihi Muslim, pasti masuk neraka baginda itu untuk diselamatkan oleh Tuhannya atau Allahnya. Kalau bicara tentang Tuhan dan ilah dalam Al-Quran juga memang benar ya. Allah pernah mengatakan aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Itu yang mengatakan Allah, bukan Tuhan loh ya. Sama seperti aku mengatakan aku adalah Alis Gilang, tiada Tuhan selain aku. Emang aku Tuhan, cuman kan pengakuan seperti itu. Silakan. Oke. Ya, seperti inilah kalau kardus bekas ayam mengeram berbicara. Jelas sekali ketidaktahuan. Dikatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Siapakah dia yang kemudian termasuk orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak kemudian memberi makan orang miskin. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Maka apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Siapa orang salat celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yuraun, yaitu yang berbuat riya, wa yamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan. Itu yang celaka. Kalau orang salat saja celaka, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Orang sholat ini kalau dia ria, kalau dia kemudian enggan memberikan bantuan, membantu, mengasihi orang lain, tidak memberi makan orang miskin, lalu kemudian menghardi anak yatim, percuma kata Allah. Mereka itu adalah orang yang mendustakan agama. Maka konsep Islam harus menyayangi anak yatim, harus memberi makan orang miskin, tidak boleh ria, kemudian tidak boleh tidak memberikan bantuan kepada sesama manusia. Itu baru sholatnya bagus. Maka orang yang lalai dalam sholat, ya melakukan hal-hal seperti itu tadi. Sedangkan umat Islam
yang khusyuk dalam solatnya, dengarkan dalilnya. Suara saya kedengaran enggak? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Oke? Paham? Kenapa mereka ini dikatakan beruntung? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, ulaika humul warithun. Mereka yang memelihara salatnya ini, kata Allah, mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Gitu cara belajar Islam. Jangan asal ngomong celotek sana kemarin, tidak ada ilmu. Terkait dengan surah Maryam tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Di situ bukan cuma umat Islam, semuanya mendatangi neraka, kucluk. Yang bertakwa kemudian terus perjalanannya kepada surga. Mana dalilnya yang bisa membantu Anda memahami itu? Al-Quran surah An-Nasyan ayat 34. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka kiamat itu telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Mau dia beriman, mau dia bertakwa, mau dia orang mukmin, mau orang kafir kayak kalian, semuanya, kata Allah, semuanya. Wa burrisatil jahimu liman yara, semua manusia akan diperlihatkan neraka. Fa amma man tagha, maka anaknya orang disembah, cahaya disembah, segala macam disembah. Itu adalah orang yang melampaui batas. Kurang apa lagi Nabi Ibrahim mengajarkan tentang Tuhan, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Yesus. Kurang apa lagi Yesus mengajarkan siapa Tuhan itu. Tapi tetap kalian itu melampaui batas, justru menyembah makhluk yang aneh yang datang kepada Paulus. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa bukti kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia? Semua makanan, semua binatang kalian makan. Kenapa? Karena kalian lebih mengutamakan itu daripada hukum Tuhan. Hukum Tuhan jangan makan babi. Tidak, kalian sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Itu tadi yang Maryam 71 tadi itu, semua masuk ke sana, semua diperlihatkan neraka, tapi kamu tinggal di dalamnya bersujud. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Siapa yang berlebihan dalam hidupnya, yang melampaui batas, yang menyembah selain daripada Allah, semua diperlihatkan neraka. Termasuk umat Islam juga melihat itu. Tapi apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Maksudnya orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, apa itu? Apa buktinya takut? Tidak akal-akalan Tuhannya yang maha besar datang berupa bayi, dicolok hidungnya, dicolok pantatnya, ditombak pakai tombak maut, ditampar, ditelanjangi, digantung. Itu orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Tidak akan ada keselamatan untuk orang-orang seperti itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhan, bukan malah gembira Tuhannya dibunuh, dipantai, dan menahan diri untuk tidak melakukan sesumbar hawa nafsunya, tidak makan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah. Gitu kawan. Jelas kami ya? Jelas. Neraka tempatmu, neraka tempat kembalimu, dan surga adalah tempat kami. Saya ingin balik bertanya kepada saudara. Kalau di dalam Islam jelas tadi ya, qad aflahal mu'minun,
walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Salat khusyuk, warisannya surga, mereka kekal di dalamnya. Pertanyaan saya, yang joget-joget hari Minggu, salto kiri, salto kanan, la, tolong tunjukkan dalil jaminan surganya. Silakan. Jaminan surganya yang pasti juru selamatnya ada, Yesus Kristus. Dia yang membawa umat. Itu jaminannya Yesus. Itu yang saya tanya. Yesus. Itu yang saya tanya. Mana jaminannya bagi orang yang salto kiri, salto belakang menyembah anak orang? Mana dalilnya? Silakan, tunjukkan. Ya, jaminannya itu Yesus. Dalam nama Yesus, udah pasti masuk surga semua. Itu yang dalam nama Yesus itu diusir malah sama Yesus. Ada-ada saja kau ini. Jadi ketika saya menjelaskan, kupingmu kau tutup. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti ada orang berkata, dalam nama Yesus kuusir setan, kubuat bermujizat semuanya. Itu diusir. Malah kau tunjukkan dalil itu pula kau. Yang saya tanya, orang-orang Kristen yang salto sini, salto sana, tralalalala, tepuk tangan untuk Tuhan di hari Minggu. Sebagaimana kami, innalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Tuh, jelas tuh. Dalilnya ada. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa wa hum fiha khalidun. Jelas, orang salat dia mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Nah, sekarang orang yang jingkrak hari Minggu menyembah kepada cahaya yang datang kepada Paulus, mengaku Kristus, itu jaminan surganya tertulis di mana, Cak Kangkung? Jawab. Ya, silakan dijawab, Cah Genjer. Yohanes pasal 3 nomor 16. 16. Mama menerima kasih. Saya tidak tanya itu ucapan yang untuk Bani Israel. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia. Sekarang yang saya tanya, tidak binasa, Bang Juma. Tidak binasa. Ketika dia mengatakan aku adalah utusan Tuhan, kamu percaya? 100%. Oke, ketika dia mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia adalah manusia, kamu percaya? 100%. Ketika kemudian dia beribadah menyembah kepada Tuhannya, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengajarkan bahwa dia bertuhan, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, kamu percaya? 100%. Ketika dia mengatakan kepada orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggilnya Tuhan, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kamu percaya? Saya percaya orang yang tidak memanggil Yesus Tuhan. Ini jelas. Thomas. Ini jelas. Tidak semua orang. Ya udah, cari orangnya yang tidak memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu jelas. Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak kalau Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya
Orang yang bernubuat dalam nama Bagus. Yesus percaya. Diusir. Diusir. Mereka diusir. Diusir. Mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus diusir. Diusir. Siapa mereka itu? Nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar palsu. Kecil lu. Itu Kristen Konteksnya Cahayu. begitu. Kristen bukan nabi. Konteksnya jelas. Bukan nabi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Itu Yesus menasihati siapa? Nabi-nabi palsu. Itu Yesus menasihati siapa supaya waspada? Suaranya hilang-hilang Guru dah. Iya ya nggak apa-apa, sabar aja. Itu Yesus berbicara dengan siapa? Ini kayaknya. Yesus berbicara dengan siapa pada saat itu supaya mereka berhati-hati? Muridnya. Siapa muridnya? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Berarti yang datang kepada muridnya siapa? Islam atau Kristen? Yang datang ke mana? Yang datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus yang dinasihati Yesus agar waspada kepada serigala itu, yang datang kepadanya kemudian siapa? Islam atau Kristen? Nabi-nabi palsu. Saya ulang pertanyaan saya. Yang datang kepada Yahudi, murid-murid Yesus, Islam atau Kristen? Murid-murid Yesus yang datang ke Yahudi. Petrus ke Yahudi. Hei, yang datang kepada murid-murid Yesus itu siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Pengajar-pengajar palsu. Yang datang itu siapa pengajar palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi palsu yang bernubuat dalam nama Yesus kenabiannya. Allahu Akbar. Ya. Susahnya orang diwaraskan. Susah untuk waraskan orang-orang yang pura-pura Kembali gila. lagi ke tema tentang keselamatan. Seibarat pakai dialog saya aja. membangunkan orang yang pura-pura tidur. Itulah kamu kawan. Hei, Yesus berbicara kepada pihak kedua. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Ada nggak Kristen situ? Nggak ada. Kristen ini pihak ketiga. Maksud Yesus, wahai pihak kedua, hati-hatilah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu Ketiganya nyamar-nyamar siapa? sebagai pihak kedua. Pihak Ya Kristen ketiganya lah. siapa? Kristen dong. Nabi, Bang. Nabi Kristen. di situ. Nabi palsu. Nabinya Paulus Kristen namanya. bukan nabi. Kristen bukan nabi, Bang. Buah dari nabi itu apa? Nabi palsu. Buah Nabi dari palsu di nabi situ. itu apa? Buah dari nabi itu apa? Buah dari nabi palsu. Apa? Buah dari nabi palsu. Nah, Apa? bernubuat Apa? dalam nama Yesus. Pura-pura gila dia kan, pura-pura gila. Hei, nabi itu punya buah. Buahnya itu pengikutnya. Dari pengikut nabi itu kamu dapat melihat mereka. Pengikut daripada Nggak nabi ada palsu dalil. itu. Nggak ada dalilnya. Kalau ada, Dalilnya kalau ajaran iya, Kalau kalau ada? pengikut enggak ada. Kalau dari hei, pengikut enggak. hei, Ajarannya dengarkan iya. saya. Dengar, Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu yang datang kepadamu dengan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Matius 24 nomor 5. Dia antikristus, dia yang penyesat ini yang memakai nama Kristus akan banyak menyesatkan orang. Orang yang disesatkan itu umatnya sendiri, pengikutnya. Pengikutnya inilah buahnya dari nabi palsu itu. Dari buah nabi palsu itu kamu tahu siapa mereka. Siapa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Itulah buah-buah dari nabi palsu.
Siapa yang mengajarkan kalian melakukan itu? Paulus. Di dalam Kisah Para Pewarta 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Tidak ada nabi itu, pengajar dan para nabi di situ, para nabi dan pengajar. Mulutmu. Begini saudara, lebih baik kamu ke rumah sakit, potong lidahmu. Potong lidahmu, kau ganti lidah monyet. Kau sendiri mengatakan tidak ada nabi di situ. Yang dikatakan di situ adalah pengajar-pengajar dan nabi-nabi. Kucluk, kau dekat di sini ku tampar kau pakai sendal. Di sini orang berakal, kau mau tipu-tipu pakai jurus gereja, mana bisa? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Nabi sekaligus pengajar, pengajar sekaligus nabi. Siapa dia? Cauluc. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Caulus. Pengikut si nabi ini setahun lamanya bersama dengan gurunya, mereka kemudian disebut Kristen. Jadi Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Siapa penyesat menurut Yesus? Bergelar apa? Kristus. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Kristus. Apalah ini? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Akulah Kristus. Penyesatnya mengaku, akulah Kristus. Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus. Mr. Suma, halo. Iya, apa kawan? Iya, kita buka on cam ya. Kemudian kamu buka Quran, kita buka bersama. Kenapa Siap bisa on camnya untuk apa? Buat kamu penyesat sini. Kamu on cam siap nggak? Ini banyak nih pengikut nih ya. Ini muslim banyak di sini. Untuk apa? Apa tujuannya? Iya, tujuannya apa buka kamera itu? Kita ambil tujuannya. Kamu kan tujuannya di sini mana? Apa? Kita buka. Ya, tujuannya apa? Saya nyalakan. Ya, kamu on cam lagi. Untuk apa? Untuk apa buka kamera? Buka kamera kita. Untuk apa? Kemudian kamu. Untuk apa buka kamera? Untuk apa buka kamera? Saya buka kitab. Untuk apa buka kamera? Untuk apa? Untuk apa? Paulus memang kau tahu mukanya kayak mana? Paulus menghadiahkan agama Kristen kepada kau, mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk halus yang datang kepadanya mengaku Kristus itu. Emang kau tanya? Buka kamera Paulus, lihat mukamu dong. Hah? Tidak kan? Seketika kau memperbodoh dirimu, percaya kepada ajaran yang dibawa Paulus itu. Paham kau? Cuplus. Ayo. Hah? Buka Quran sekarang. Ayo. Kenapa? Kau bukalah. Bukalah Quran. Buka Quran. Buka. Buka silakan. Kau buka Quran. Mana dia? Kabur dia. Buka Quran. Kayak bisa baca aja. Apa pula jurus-jurusmu tidak ampuh menghadapi kami, enggak ampuh. Saya minta jaminan keselamatan dari Yesus untuk penyembah-penyembahnya. Ini mana dalilnya? Di mana tertulis? Matius 3 nomor 16 pula yang ku bawa. Alah, emang lu pikir gereja di sini? Ayolah kawan-kawan, belajar kita. Ayo, belajar jujur kepada kebenaran. Anda ingin membahas Al-Quran, untuk apa buka kamera? Kau tinggal baca seperti saya, baca kitab saudara. Tidak perlu saya suruh saudara buka kamera. Kalau buka kamera itu sebagai syarat untuk dikatakan benar, artinya syarat benar itu Anda harus melihat muka saya kan? Emangnya Anda lihat mukanya Paulus? Enggak kan? Berarti tidak memenuhi syarat dong ajaran Paulus itu. Buka kamera. Di sini adu data, adu argumentasi, bukan adu aja. Ada aja. Itu malah asa.
Buka Al-Quran. Saya jelas bro. Saya orang Makassar, jelas saya, silsilah saya jelas. Oke, darah saya jelas, sanadnya ada. Mata rantai silsilah saya ada. Paulus yang menghadiahkan agama Kristen dan menghadiahkan kitab kepada kalian serta menghadiahkan sembahan berupa cahaya itu yang ngaku Kristus itu, kamu tahu siapa bapaknya? Enggak kan? Udahlah. Kalian cebok dulu lah, cebok. Supaya jin yang ada di anusmu itu pindah semua. Silakan teman-teman, mungkin ada iklan barangkali. Di sini ada Silakan, Bang Handi. argumentasi, ada argumentasi, adu data, bukan adu ketampanan. Mending kalau kau ganteng, kalau orang lu buka on cam nanti terus orang pingsan semua yang melihat bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Kalau lu on cam nanti orang pada pingsan, gimana? Banyak mas sering on cam kok. Jadi bukan wajah yang mau dilihat, tapi diskusi beradab, pakai data. Tiba-tiba suruh buka Al-Quran. Yang dibawa adalah terjemahannya. Ini mah anak buah di sini. Kalau naik itu jangan ada kebencian. Semua yang dipaparkan Bang Juma itu berdasarkan data loh. Tidak ditambah, tidak dikurang. Kenapa lagi mau harus open cam? Emang buat apa gitu loh? Kalau mau sekalian ketemu di darat. Ya, ketemu di darat. Nah, debat terbuka lah kita. Gimana? Oh, halo. Kenapa? Debat tatap muka mau. Saya... Woi. Takutan nih. Apa? Ayo. Kenapa? Kita on. Beli signal dulu. Kau miskin signal itu. Putus-putus. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para guru semuanya. Bentar lagi nih Ustaz Alif mau beli gereja nih. Baru aja nyampe. Oh, alhamdulillah sampai makin. Iya, insyaallah. Ya, buat teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Siti Markona, silahkan naik ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman Kristen naik, kita bahas saja ini supaya tidak monolog. Ada sebuah buku yang dibawa oleh penjajah yaitu Bang Juma. Iya. Buku ini berbahasa asing. Iya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa lokal daerah jajahannya. Kemudian diteruskan oleh mantan jajahannya setelah merdeka, sebuah lembaga. Tapi kenapa mereka menerjemahkan tidak percaya diri, bahkan cenderung meniru-niru kitab suci agama lain? Kira-kira apa yang ingin dicapai di sana? Silakan. Masya Allah. Ini materi yang sangat bagus ya. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minhum lafariqal yalwu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Di Al-Quran surah Ali Imran tersebut kemudian Allah berfirman, dan sungguh di antara mereka
niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu kemudian sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan keyakinan, maka saudara-saudara kita itu sebenarnya paham bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah satu kebenaran. Mereka mengerti kemudian bahwasanya apa yang mereka dengarkan dari lisan-lisan kita itu mereka benarkan, mereka iyakan dalam hati. Tapi mereka mengetahui hal itu namun mereka mengingkari. Bahkan Al-Quran pun menjelaskan dan mereka pun tahu itu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yukharrifuna min ba'di ma akalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang-orang muslim, orang Islam, sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Nah ini teman-teman. Jadi coba kita lihat, kita umat Islam ini tidak ada yang pernah kemudian memelintir Bible dengan tujuan untuk menyesatkan manusia atau membuat kepercayaan saudara-saudara kita Kristen itu jatuh atau gugur atau meninggalkan kepercayaannya. Tidak. Justru kita menginginkan supaya Bible itu dibaca, original teksnya dikembalikan, supaya mereka paham betul apa yang termaktub di dalam Bible. Berbeda dengan mereka, ketika mereka membahas Al-Quran, sudah tahu sebenarnya maksud tujuan daripada Al-Quran itu sudah tahu. Tapi mereka pelintir, mereka sesat-sesatkan kemudian. Mereka sebisa mungkin membuat umat Islam itu percaya kepada tipuan mereka. Padahal itu hanya tafsiran pribadi, itu hanya makna yang kemudian diuraikan secara pengetahuan pribadi. Berbeda dengan Al-Quran. Nah seperti si Halilintar, si Raja Debat katanya, Edis TV, hampir semua penghujat kerjanya itu hanya mempelintir-pelintir makna yang terkandung di dalam terjemahan Al-Quran itu. Dia pelintir, diharamkan kamu sungguh, diharamkan kamu makan babi, anjing, darah, bangkai, dan hewan yang disembeli ya tidak dengan menggunakan nama Allah. Dipelintir tuh nanti, padahal dia tahu sebenarnya tujuannya, tapi dia pelintir nantinya. Apa yang menjadi acuannya kemudian? Bagaimana dengan babi ketika ketika disembeli dengan menggunakan nama Allah, apakah bisa dimakan? Menurut mereka bisa, berdasarkan terjemahan katanya. Lah ini terjemahanmu mengatakan begitu. Kambing disembeli tidak menggunakan nama Allah, halal atau haram? Haram. Ayam disembeli tanpa menggunakan nama Allah, haram atau halal? Haram. Nah berarti kata dia tuh, berarti babi kalau disembeli pakai nama Allah halal katanya. Nah, inilah hebatnya mereka. Jadi mereka memaknai terjemahan yang mereka baca, padahal mereka ngerti, mereka paham, tapi dipelintir. Inilah yang Al-Quran katakan, "Tsumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka ini wa ikhwanuhum, bersaudara dengan iblis. Demikian sahabat Bang Handi, silakan dilanjut. Suara noise dari sini kan? Aman Guru Nda. Oh aman. Oke. Hujan soalnya. Ya, Ke-mute gua. Dua langkah malah. Enggak usah di-mute. Aku pakai saklar mic. Ya, siap.
Ya itulah teman-teman, tetap waspada, hindari komal-komal yang demikian. Nah karena Anda itu mereka mencari remis. Hai umat Islam yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh, mari kita bodok bareng, makan babi bareng. Tapi dipelintir dengan bahasa-bahasa halus. Itulah kerjanya misionaris, warisan daripada Belanda. Belanda dulu kasar, sekarang mereka halus. Oke, itu intinya di sana. Tapi kalau mereka menerjemahkan dengan jujur, tanpa ada istilah-istilah Islam di dalamnya, Bang Juma, kira-kira orang tertarik nggak sih membacanya? Gimana Bang Andi? Kalau yang dibawa Belanda itu diterjemahkan dengan jujur, tanpa meminjam istilah-istilah Al-Quran, kira-kira orang tertarik nggak sih kalau tampil Romawinya gitu? Mustahil orang Indonesia mau tertarik, itu mustahil. Itu mustahil. Kenapa? Karena sudah nyata bagi orang Indonesia mana penyembah dewa, mana penyembah ini. Bentar Bang Andi, bentar ada tamu dulu sebentar kali. Betul, mustahil. Makanya dia merubah rupa, merubah wajah. Ya itulah disebut serigala berbulu domba. Ya kelihatannya domba, dalamnya serigala. Jadi yang semakin Anda membacanya terlalu dalam, ya itulah yang dirasakan oleh para mualaf. Mereka itu memeluk Islam, rata-rata yang saya wawancara itu bukan belajar Islam, tapi dia lepaskan seluruh doktrinnya, kemudian dia membaca, loh kok bisa begini? Nah, disitulah orang mulai berakal kembali ke Islam. Bagi orang yang terlanjur tidak mau mempergunakan akalnya, monggo saja. Tapi saya himbau kepada lembaga ini untuk supaya terjemahkanlah secara mandiri. Tampillah apa adanya. Gak usahlah pakai istilah-istilah Islam lah. Percaya diri aja gitu loh. Laku gak laku kan resiko sebuah perjuangan. Sebagaimana Islam datang ke Nusantara waktu itu gak ada tuh niru-niru budaya-budaya setempat. Waktu itu belum memeluk Islam, Islam belum dikenal, masih Hindu, Buddha, aliran kepercayaan. Ya orang Arab datang, ya tidak niru-niru. Datang dagang sholat, ada yang nanya dia menjawab, nggak maksa, nggak bersifat misionaris, nggak menjajah dan seterusnya. Tampil apa adanya. Kemudian Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia tanpa copy paste kepada terjemahan yang sebelumnya itu nggak ada. Kita dituduh datang belakangan, dia duluan. Tapi kenapa yang duluan datang ini niru yang belakangan ya? Aneh kan teman-teman? Ya karena memang harus dijual dengan cara itu. Nah, untuk itu lembaga ini saya himbau segeralah untuk revisi kembali agar tidak ada lagi perdebatan yang mendalam. Supaya benar-benar ketahuan sembahan Anda siapa, buku Anda seperti apa. Kalau begini terus, kita dianggap sebagai pemicu. Dia menganggap dirinya sebagai korban. Padahal dia pelaku menganggap dirinya korban. Ini namanya politik licik. Ya pelaku, korbannya korban. Itu ya pengantar dari saya, semoga tercerahkan buat kita semua. Untuk itu teman-teman tersadarkanlah. Tapi ada kok ya sekarang udah mulai sadar. Saya lihat Pendeta Yakob Sulistyo sudah tidak mau mempergunakan itu. Pak Denny juga nggak mau pakai itu. Romo Aldo sudah menerjemahkan dari Aramaik ke Indonesia tanpa ada lagi istilah-istilah Al-Quran gitu. Sudah banyak kok yang tersadarkan. Masih orang-orang yang agresif sekali ini sepertinya ada di belakangnya untuk apa? Sebagaimana dulu yoga sendiri, bukan yoga siapa? Abahnya, kakaknya. Siapa nama kakaknya? Siapa? Olan. Sudah membuka diri bahwa dia rela mengeluarkan duit banyak. Ya demi untuk ini semua. Ya sedikit demi sedikit terbuka. Untuk itu teman-teman waspada, tetap stay mendengarkan diskusi ini agar Anda punya juga bekal apabila mereka datang
ke rumah atau ke lingkungan Anda. Itu dari saya kembalikan. Ya, saya izin nyapa dulu. Ustadz Ali, Bunda Rahma, Pak Peta Lempu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi Kia sama tahu mentah. Selamat malam. Muslim apa Kristen? Ya, saya Kristen. Kristen. Tahu gejrot apa ini namanya? Tahu Kristen. Iya. Ya. Abi Kia Kristen apa Muslim? Genjot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslim. Muslim, Afwan. Sebenarnya mau ngobrol dikit ya sama Gurunda Zuma, minta motivasi dari Kalimantan Barat, perbatasan. Beliau ada tamu. Kita ke sesi diskusi dulu ya Bang ya. Siap diturunkan. Nanti mohon kalau ada beliau nanti sesi terakhir atau minta motivasi kita dari Uncak Kalimantan Barat. Terima kasih. Semangat selalu ya Bang. Assalamualaikum di sesinya ya Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tahu gejrot, tapi bukan dari Sumedang, dari Golgota tahunya. Mau bertanya silakan tahu gejrot. Tadi sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Suma, bahwa Alkitab dirubah, Alkitab sudah dipalsukan. Ketika kita berbicara, kita menyebut sesuatu yang dipalsukan, berarti kita mempunyai alat bukti yang asli. Nah, di sini Aulo SWT menuduh Alkitab dipalsukan. Apakah Aulo SWT punya alat bukti yang asli? Alkitab yang asli. Apabila Allah SWT tidak bisa membuktikan dia mempunyai Alkitab yang asli, berarti itu namanya fitnah, ya. Tahu pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya apakah Allah SWT punya Alkitab yang asli, Taurat dan Injil yang asli? Baik, kita jawab ya. Jangan kenceng-kenceng, santai aja, santai. Nanti penyek tuh tahu. Ya, silakan Ustadz Alif, Gurunda mungkin masih ada tamu. Kalau sambil menunggu Gurunda ya, saya tidak akan jauh-jauh dulu lah. Saya tidak akan jauh-jauh. Kemana? Oh, masih ada ya. Saya tidak akan jauh-jauh dulu dalam membahas. Contoh begini. Apakah kitabnya Kristen detik ini itu adalah asli, bahkan dari sejarah awalnya? Saya rasa bukan. Coba, Pak tahu coba. Saya ingin tahu sama Anda. Kitab Anda, Perjanjian Baru, itu menggunakan bahasa apa? Saya ingin tahu dulu. Bahasa kita ke dalil. Jangan loncat ke saya, itu gampang. Sebelum tuduhan ala SWT yang menyatakan. Lah ini kan pembuktian. Ini kan lagi kita bahas pembuktian. Saya tanya dulu sebelum. Kita harus bisa membuktikan. Ada nggak alat buktinya? Ini pembuktiannya. Ya. Pembuktiannya sudah terpampang jelas di depan mata. Mana di Quran? Ya. Gimana? Tadi katanya Anda sudah mengutip ayat Al-Quran. Oke. Anda minta pembuktian. Sebelum saya bacakan dalil-dalil tentang isi bagaimana firman Tuhan sudah dipalsukan, saya ingin tahu dulu. Kitab Anda yang originalnya itu bahasa apa? Surah berapa? Allahu Akbar walillahil hamd. Bagian mana yang dipalsukan? Bang, Anda tadi sudah mengatakan bahwa kitab Anda itu tidak asli. Loh, kalau saya menuduh tanpa bukti berarti kan saya fitnah. Lah sekarang pembuktiannya itu di kitab Anda. Saya tanya dulu sama Anda. Sebelum kita lebih jauh pembuktian, saya ingin tahu dulu kitab Anda itu aslinya bahasa apa? Kan sederhana saya tanya, biar terbuka pikiranmu. Biar Perjanjian lama dengan bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani. Nah, yang jadi masalah sekarang, di mana Allah bisa membuktikan? Saya melaporkan. Kok di mana Allah bisa membuktikan? Ketika Anda menjawab kitab Anda bahasa Yunani, itu sudah menunjukkan bukan kitab asli. Ya, Yesus mengajar tidak menggunakan bahasa Yunani.
Yesus mengajar tidak menggunakan bahasa Yunani. Yesus masuk ke bait Allah. Yesus masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Tentu di situ menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa yang digunakan oleh bangsanya pada masa itu. Tiba-tiba sekarang Kristen kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Ini pun sudah menunjukkan kalau kitabnya sudah tidak asli. Saya tidak perlu capek-capek buka dalil. Di sini Anda harus sadar dulu. Saya bicara, gantian. Silakan. Oke. Ketika saya melapor, saya bilang Alkitab sudah dirubah, tidak asli. Berarti saya harus bisa membuktikan yang aslinya. Ketika saya tidak bisa membuktikan, maka saya akan dituntut fitnah. Ya, itu saudara tahu nggak kebenaran? Kita mengajukan kebenaran itu harus ada alat bukti, harus ada saksinya. Ya, nah, sekarang AWSBT menuduh-nuduh, fitnah-fitnah. Ke Kristen kitabnya tidak asli, palsu. Tapi AWSBT nggak bisa membuktikan. Berarti AWSBT kan suka fitnah. Oke, tadi satu pertanyaan. 1 detik. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala begitu, kenapa kau pergunakan kata Allah di terjemahan? Udah tahu begitu salah, lu bilang kenapa lu pakai? Jawab. Oke, Allah itu dewa ya. Kalian kalau pengen tahu nama ya, dewa dipakai? Bangsa Arab ya. Ya kenapa saya dipakai? tidak menyembah Allah, saya menyembah Tuhan Yesus. Terus kenapa di terjemahan lu pakai? Apa alasannya? Ya, itu mampus lu nggak bisa jawab. Bukan nama, gelar. Kenapa ada kata Allah kalau lu pakai? Jawab, buat itu apa? Jawab tadi. Tuduhan jawab. Jawab dulu, kenapa kata Allah lu pakai di terjemahan buat apa? Maksa sih diskusi kok maksa? Iya, kenapa lu pakai kalau nggak suka? Ini malu-maluin diskusi. Kamu katanya nggak suka, kenapa lu pakai? Jawab. Kan pengen minta alat di mana? Saya juga tanya. Lu nggak suka, kenapa lu pakai? Karena Allah jawab dulu, jawab dulu ini, jawab jujur dulu. Bisa buktikan berarti Allah itu nggak jawab jujur ini dulu, baru lu lanjut. Oh, Allah itu kan suka. Jawab jujur, kenapa lu pakai kata Allah? Kalau nggak suka, jawab dulu. Jawab. Kalau lu nggak jawab, saya turunkan. Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, ya kalian nggak bisa diskusi. Silakan. Maunya ngomong sendiri. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Injil yang Yesus ajarkan itu pakai bahasa apa, Bung? Loh, Alkitab ditulis dengan berbagai bahasa, tujuannya. Ya, saya tidak tanya itu. Pesan-pesan saya moral. tidak tanya itu yang saya tanya. Jawab dulu. Yesus mengajarkan Injil bahasa apa? Gara-gara diskusi dengan saya. Injil sudah direport gara-gara diskusi dengan saya. Injil diberitakan oleh Yesus pakai bahasa apa? Itu dulu. Jawab dulu. Saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan. Ya. Nah, kenapa harus digunakan bahasa Indonesia supaya pesan-pesan Tuhan? Saya tidak tanya itu loh. Saya tanya Yesus mengajarkan Injil pakai bahasa apa? Sudah? Sudah. Kalau nggak bisa diskusi, lebih baik tutup room ya. Kalian ya kamu turun, kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat. Saya tanya Yesus mengajarkan Bible pakai bahasa apa? Kok lari bahasa Indonesia? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan. Jelas sekali. Yesus dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri loh teman-teman. Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ibrani begitu, bahasa Indonesia itu tompel. Tunjukkan di mana Yesus berbahasa Ibrani kepada Paulus. Apa nama kitab Ibrani itu? Oke, saya udah undang Banyuma. Ini ada Dokter Adi, saya udah undang beliau naik. Beliau ingin diskusi baik-baik. Silakan Dok, kalau mau topik ini lanjut, kalau mau topik lain silakan Dok. Silakan, saya nyimak dulu. Sama aja kalau dokter, sama aja otak nggak berfungsi, nggak ada Kristen sehat. Pokoknya intinya, kalau mereka masih Kristen apapun titelnya nggak pernah ada sehat, pasti sengklek dan pasti benar yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka itu summa yuharrifuna min ba'di
Mereka itu tahu, mereka itu paham, tapi pura-pura memperbodoh diri, pura-pura mempergila diri. Pura-pura mempergila diri. Saya Baik, sudah Al-Quran mengatakan kami menciptakan manusia dari setetes air mani. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Pertanyaan saya Pak Juma, ada nggak tertulis di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Silakan tunjukkan dalilnya tanpa ditafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Di surah berapa, ayat berapa Allah Subhanahu menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan, Anda kan minta tadi menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Al-Quranul Karim surah As-Sariyat ayat 56. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus menciptakan manusia? Baik, pertanyaan saya belum terjawab. Yang itu saya coba lihat teman-teman, coba lihat. Ini kan udah kubilang kan, tidak pernah saya menemukan orang Kristen itu waras. Katanya saya tidak menjawab. Padahal saya sudah menyebut Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Katanya tidak menjawab. Gila kan? Coba. Kan udah salah. Bang Sum tidak pernah keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak bisa. Orang Kristen itu memang sudah dicetak dari sana. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah setelah memahaminya. Mereka paham, tapi mereka rubah. Sudah dibilang pertanyaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Udah kutunjukkan Al-Qur'annya surah Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tanya, di mana dalilnya? Seorang dokter loh, coba lihat teman-teman. Dokter loh, tidak peduli Kristen itu. Pokoknya kalau dia sudah nyembah makhluk yang keluar dari kubur, apapun titelnya, dokter, profesor, pasti bahlul. Pasti. Kan tanya, mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah menciptakan. Udah kutunjukkan dalilnya, kusebutkan. Nah sekarang giliran saya, coba. Kita coba ya teman-teman, kita coba ya. Kita coba. Saudara dokter, tolong tunjukkan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu. Di mana dalilnya di dalam Bible Yesus menciptakan manusia? Silakan. Ayo dok, dibuka mic-nya dok. Buka mic-nya dok itu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Oke, berarti Yesus yang menciptakan tangannya. Yesus menciptakan segala sesuatu. Bohong, bullshit. Itu tidak berbicara mengenai Yesus. Lihatlah teman-teman. Mana ada Yesus dibicarakan di situ? Yesus nanti dibicarakan di data nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Daging ini baru Yesus. Yang tadi Yohanes 1 nomor 3 itu berbicara mengenai firman kalam yang melekat pada diri Tuhan. Bukan Yesus di situ Pak Dokter. Yesus itu nanti di data nomor 14-nya. Begitu cara belajarnya. Dokter loh. Tapi karena dia Kristen, balel. Yesus Kristus adalah nama Bapa yang telah diberikan kepada anaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yosua bin Nun jauh lebih dulu menemukan data itu, nama itu. Yesus itu belakangan.
Yosua bin Nun lebih dulu, paman. Anaknya Nun yang lebih dulu menerima nama itu. Aduh, dokter, sebelum dunia diciptakan Yesus sudah ada. Itu bagi orang yang kucluk. Maria melahirkan baru Yesus ada, itu yang betul. Itu kata orang. Kata siapa? Kata orang. Itu kata Anda, orang kucluk yang mengatakan itu. Kalau Yesus ada sebelum dunia dijadikan, Yohanes 8:42, Anda mau buang? Anda mau buang kemana? Ayo, Anda mau buang kemana Yohanes 8:42? Hah? Baru baca. Dokter loh. Baru baca. Kirim juga ke perpustakaan. Ayo, mana coba? Padahal pengakuan Yesus, aku ada sebelum ada, itu artinya apa? Tuhanku telah merencanakan segala sesuatu sebelum alam semesta ini diciptakan. Tuhan sudah berkehendak untuk mengadakan itu. Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Ketika dikatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu diterangkan pula di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita, berarti kita sudah ada sebelum dunia ada. Makanya kalau punya kitab itu yang dianggap suci, dipelajarin. Jangan cuma doktrin dan dogma doang. Efesus 1 nomor 4, coba Anda baca, plototin baik-baik. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang lalu, yang sudah lalu. Itu kitabmu, saudara. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran harus berdasarkan akal, logika, keseimbangan narasi logik, akal sehat manusia. Amsal 8, Salomo ada sebelum langit digariskan. Yesus tak ada apa-apanya. Ayo, mana dalilnya? Yesus mencipta manusia. Yohanes 1 nomor 3. Memalukan. Ibunya ngedan dulu. Gerbuk. Baru ada Yesus. Itu yang betul. Itu yang betul. Makanya dalam Yohanes 8:42, aku Yesus keluar dari Tuhan dan datang dari Tuhan, dan aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Berarti dia bukan yang ada sebelum ada langit dan bumi, itu bukan dia. Belajar lagi Pak Dokter. Tinggalkan itu titel dokternya kalau perlu. Belajar dulu. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia itu siapa? Ya, di dalam dia itu siapa? Iblis. Nah, itu masalahnya. Jadi Pak Juma memahami kitab suci yang tidak diyakini dan menyebarkan kepada semua orang. Itu ada pelanggaran undang-undang IT, Pak. Oh begitu. Sekarang kalau begitu adanya, datangkan ahli di sini. Kita berbicara sesuai dengan data. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yesus yang datang. Manusia atau bukan? Yesus yang adalah manusia Tuhan. Atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Bagus, terima kasih. Coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang kepada Paulus manusia atau bukan? 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya baca. Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak orang yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus bukan orang, Pak Dokter, bukan orang. Planos itu bahasa Yunani. Sebentar, saya belum baca. Jangan menipu dong. Tadi saya Anda ngancam. Belum baca, Tadi belum selesai Anda mengatakan undang-undang IT.
Tapi Iya. ternyata Anda salah. Anda sengaja menyembunyikan Saya kebenaran. belum baca tapi sudah Anda dipotong. sudah membaca tapi Pak Anda Handi, pelintir. Pak Handi, ini diskusi atau debat? Saya nggak mau debat. Ini saya mau bukan diskusi. ini bukan pembohongan publik. Anda Saya mengatakan mau sebab banyak diskusi, kalau manusia. tidak, saya keluar. Silakan turun. Daripada Anda menipu, menyesatkan, siapa Pak yang Juma, Anda Pak bodoh-bodohi? Juma, Apa? silahkan diskusi dengan Kamu data-data. menipu, Pak Dokter. Pak Kamu Juma, harusnya disuntik mati, pemahamanmu otakmu harusnya itu disuntik. hanya pemahaman sendiri dan menyesatkan orang. Kamu telah menipu dengan mempelintir dalil Bibelmu sendiri. Kamu nggak malu? Seorang Apa dokter yang- tapi menipu. Apa yang Coba saya kau baca pelintir? ulang. Baca, Coba saya kau baca ulang, jangan baca ulang, dipotong. silakan. Saya 2 baca ulang, Yohanes jangan 1 nomor dipotong. 7 kau baca ulang cepat. 2 Yohanes berapa tadi? 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya baca. Sebab banyak penyesat telah muncul. Penyesat. Saya belum siap baca kok dipotong. Tadi kau mengatakan sebab banyak manusia, padahal di situ penyesat. Saya itulah kau penyesat. saya baca udah dipotong. Jadi belum siap baca udah dipotong, nggak Berarti dengar. tadi salah kan? Salah tadi cara bacamu kan? Salah dengar, Pak Juma salah dengar. Salah dengar. Benar nggak teman-teman kalau dia mengatakan tadi sebab banyak Silakan manusia. tampilkan open cam, silakan tampilkan. Sebab banyak data-datanya. manusia. Anda tadi memelintir sebab banyak manusia. Padahal dalilnya sebab banyak penyesat. Pak Dokter. Saya baca ulang, jangan dipotong. Berarti Oke. tadi salah kan? Ya kalau salah salah lah situ. Begitu dong. Ngaku Oke, dong. ulang. Saya ulang dengar. Ulang. Sebab, Gitu dong. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Artinya bahwa Yesus Kristus telah datang dari sorga turun sebagai manusia. Itu maksudnya. Yang tidak percaya Yesus turun dari sorga menjadi Inilah manusia, Anda itu penyesat. yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda yang memutar Datang dari mana? Datang dari mana Pak Juma? Datang dari sorga. Yohanes 6 bagaimana ceritanya Yohanes dari 6 surga? ayat 38. Apa Yesus sebabnya? turun dari sorga diutus Apa Bapa sebabnya untuk Anda memberikan mengatakan? hidup kekal. Apa sebabnya Anda Tertulis di Yohanes 3:13, hanya Yesus yang turun dari sorga dan naik ke sorga. Hanya Yesus yang turun dari sorga memberikan hidup kekal. Ada data, ada yang kekal, ada yang tertulis tanpa ditafsir, tanpa ditambahkan. Bagaimana kalau ternyata bukan hanya Yesus yang berasal dari surga? Siapa? Kau baca 1 Korintus 15:48. Mampus kau, penipu, pembohong. 1 Korintus berapa? 15:48. Maafkan saya dokter, saya harus keras kepada orang yang pura-pura tidak tahu tetapi tahu. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Udah, itulah ajaran kasih no indro, kasih indomie, kasih tipu-tipuan. Itulah kau. Tidak 1 ada Korintus maaf bagi 15:48. penyesat. Tidak, Cuma kau yang itu penyesat. penyesat. Kau yang penyesat. Tadi kau katakan tidak ada makhluk dari surga selain Yesus. Kau baca 1 Korintus 15:48. Ditampar habis kau dokter. Titelmu 1 jatuh Korintus dari berapa? pundakmu tuh. 1 Korintus 15:48. Kau Saya harusnya baca. belajar dulu dari nol sama saya, dokter. Belajar Bible sama Bang Suma tuh, gratis. Sebelum COVID-19 kita udah ketemu. 1 Korintus Saya udah 15. tahu ilmumu. Sebelum Saya COVID tahu kita sudah ketemu pengetahuanmu. dan kau tetap mahlul sampai sekarang. Gak ada Saya perubahan tahu kau. sampai di mana Kamu pemahamanmu. tetap mahlul dan kau tetap penyesat. Kau baca 1 Korintus 15:48. Cepat. Saya baca. Ini gurumu yang suruh. Silakan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu. Dia itu Adam. Nenek Mukipir udah baca aja. Dia itu Adam. Dan ulang, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Nenek Hanya Mukipir. dia, Kena kau kan? Yesus, hanya Yesus penipu. yang berasal dari sorga. Ini makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang datang dari surga. Kuceluk, penipu, pembohong kau. Cuma dia Apa, di huruf kecil dari debu itu Nenek Adam. Mukipir huruf kecil. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf kecil, huruf besar.
huruf gemuk. Sekarang huruf kita kurus. bahasa Indonesia. Kenapa kamu emosi? Ada apa Saya dengan tidak dirimu? emosi. Saya Kenapa lucu dirimu aja. emosi? Lucu Keluarkan aja, semua lucu, ilmumu. lucu. Keluarkan Lucu. ilmumu di mana? Sekarang Apakah begini, hanya mencaci maki kemampuanmu? Saudara Dokter Adi, kamu jujur mengakui tadi kamu mengatakan bahwa hanya Yesus makhluk yang datang dari surga, betul? Bukan saya katakan makhluk, hanya Yesus yang turun dari sorga dan naik Lah ke ini sorga. makhluk-makhluk surgawi apa? Makhluk Kalau hanya Yesus. surgawi. Iya. Ya, yang apa? turun dari sorga hanya Yesus. Tadi Yesus datang dari mana? Dari sorga. Tadi Itu kan saudara mengatakan Yohanes hanya 2 Yesus. Ayat 1 Tadi ayat 7 bahwa Anda Yesus mengatakan. datang dari sorga. Datang Tadi dari Anda mengatakan hanya Yesus yang turun dari surga. Ini dalil Anda mau dikemanain? Makhluk-makhluk yang dari surga sama seperti Yesus yang turun dari surga. Itu Anda mau buang aja Bibelnya. 1 Korintus 15:48 itu menerangkan dia yang berasal dari debu itu Adam, dan dia yang berasal dari sorga itu Yesus. Nah, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Dalam konteks itu dia itu Yesus. Makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Yes, dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 48 ada dia di situ, satu dia huruf Iya kecil, satu tahu. dia huruf besar. Yang saya tanya yang sama seperti Yesus adalah makhluk-makhluk surgawi. Pertanyaan saya, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Makhluk surgawi dalam konteks ini hanya Yesus. Nenekmu kiper, itulah kau seorang dokter penipu laknat. Matilah kau, terkutulah kau dan neraka jahanam kekal di dalam. Bahlul. Itukah ajaran Nabi Muhammad? Itukah ajaran Nabi Muhammad untuk berdakwah? Penyesat, andai kau di depan mukaku ini kuludai mukamu. Baik, itukah ajaran Al-Quran? Apakah Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan yang beragama lain daripadamu, Al-Quran saya mengatakan fakatilu aulia syaitan, perangilah saudara-saudara setan. Nenekmu kiper, saya harus memerangi kau penyesat. Ini dalil Bibelmu sendiri, kau pelintir. Tadi kau mengatakan, apa kau mengatakan? Bukankah dikatakan penyesat itu siapa? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Sebab banyak penyesat. Kau pelintir. Sebab banyak manusia. Tuh coba. Kau penipu. Kau pembohong kau. Habis itu kau pelintir lagi. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Lalu ini makhluk-makhluk surga apa? Itu Yesus. Berarti maksudnya gini. Makhluk-makhluk surgawi yang adalah Yesus sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Nenekmu kiper. Teman-teman yang mengenal dokter ini, tolong jangan berobat sama orang ini. Kalian bisa kena panu tapi dikasih obat cacing. Dokter ini dokter gila. Dokter yang tidak layak kemudian mendapatkan predikat dokter. Penipu ulung, pendusta. Bibelnya saja dipelintir hanya untuk ego dalam beragama. Masa seorang Bang Suma yang harus meluruskan betapa banyak tipuan kau lakukan. Baru berapa menit kau sudah menipu 2 kali. Gak malu kau? Sudah tua, 4 hari lagi ke depan mati kau. Kau masih nipu, masih sempat-sempat nipu. Gimana kau mengatakan dirimu ajaran kasih, ajaran selamat, yang kayak begini aja kau sudah nipu diri kau sendiri? Benarlah Al-Quran saya mengatakan. Mereka tahu, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknat penghuni neraka itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itulah kau dokter. Semoga saja ilmu tipu-tipu dalam kekristenanmu itu tidak kemudian menjalar ke titelmu sebagai dokter. Bahaya pasienmu nanti. Bahaya pasienmu. Ini saudara bikin malu titel dokter, pembohong, nipu. Kamu pikir tidak ada yang dokter yang nonton ini? Ada banyak dokter yang nonton. Banyak pendeta yang nonton. Banyak orang Kristen yang nonton. Malu gara-gara kau. Bibel dipelintir-pelintir. Hanya Yesus dari surga. Bibelnya mengatakan makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Bahkan saya ini Bang Suma, menurut Yesus juga dari surga, asal kau tahu. Menurut Yesus, Bang Suma juga berasal dari surga. Kau mau dalilnya? Mau kuajarin? Kau baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma sama seperti Yesus juga berasal dari surga. Masih mau kau datang besok?
Kau baca itu, baca. Habis ini kau turun. Pendetamu suruh naik ke sini. Kau cari pasien saja, sesamamu jadi kau obat. Nggak bisa, Bang Haji. Pendetanya udah jadi mualaf gimana? Maaf ya, Al-Quran saya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Yang mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk. Itu setan itu. Berhentilah, jujurlah berdiskusi. Anda bertanya, mana dalilnya dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Al-Quran surah Az-Zariyat sudah jelaskan. Mana dalilnya Yesus menciptakan? Yohanes 1 nomor 3. Ya. Dasar. Mana ada Yesus di situ menciptakan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Baca tuh Mazmur 33 nomor 9 biar kau sehat. Yesus menciptakan segala sesuatunya. Nenekmu kiper. Yesus saja diciptakan. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keciduk ciptaan. Si andel loh. Kamu katakan dia firman. Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Parah. Berarti Bang Suma juga ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa bedanya dengan Yesus? Gimana? Ginjalmu enak dikunyah sama Bang Suma, enak ginjalmu dikunyah. Udah siap ngocehnya? Ngoce, dibilangnya ngoce kata dia. Ngoce memang itu manusia tanpa malu ini. Ya, saya di sini. Jadi data-data yang Pak Juma tampilkan kita bahas tuntas kan? Apa data yang mana? Tolong, Pak Dokter, tolong kalau diskusi yang jujur. Bunda Rama, izinkan saya dengan Pak Juma dulu ya. Izinkan. Jujur Pak ya. Menipu banyak orang. Pak Juma mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Datang dari mana Pak? Alam semesta ini dari mana Pak Dokter? Alam semesta diciptakan oleh Yesus. Saya tidak tanya itu siapa yang menciptakan. Saya tanya alam semesta ini datang dari mana? Dari tadi. Dari kemarin. Iya, sama kan? Malu kan? Malu kau kan? Malu kau. Alam semesta ini datang dari Tuhan, bukan dari nenek lo. Tertulis Jadi di mana? Yesus datang dari Tertulis. Tuhan. Saya dari Tuhan. Apa? Berarti Yesus datang dari Tuhan. Saya juga datang dari Tuhan. Tertulis di mana? Alam semesta ini. Matius 4 nomor 4. Kita baca. Baca kau belintir lagi. Kulempar kau asbar rokok. Matius 4 ayat berapa? Nomor 4 ayat pula kau bilang emang Quran. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh hebat Bang Suma. Masih mau kau datang besok? Apa? Kamu mau langgar Bibelmu sendiri? Tadi kan pertanyaan bahwa alam semesta dari Tuhan. Jadi di mana tertulis dari Tuhan di ayat itu? Mazmur 33 nomor 9. Nah, tadi di Matius, yang jelas di Matius tidak ada ya, berarti salah Pak Juma. Hei, tadi saya berbicara bahwa Bang Suma itu juga datang dari Tuhan. Kutunjukkan Matius. Oke, di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja, ya, tapi bukan berasal dari roti, kan tertulis di mana Bang Juma itu berasal dari manusia. Mati meja. Roti itu manusia. Itu penafsiran sendiri. Bukan, Yesus sendiri mengatakan kok bukan
Tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Iya, tapi apa hubungannya bahwa alam semesta itu berasal dari Tuhan? Itu pertanyaan saya satu. Dan alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Juma tadi berasal dari Tuhan. Di mana datanya saya bilang? Maka jawabnya Matius 4. Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Suma dalilnya di mana? Kejadian 6 nomor 3. Kamu baca itu. Berarti di Matius 4 ini salah ya. Matius 4. Kalau Anda bahlul dan tetap bahlul, salah menurut orang bahlul kayak ente. Bukan. Jelas Yesus mengatakan bahwa manusia, lu pikir gue malaikat apa? Manusia. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa hubungannya? Maksudnya itu setiap firman yang keluar, tidak ada manusia tercipta di atas muka bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Oh, itu pemahaman Pak Juma sendiri. Lalu apa yang dimaksud firman di situ? Yang saya tahu manusia yang di Kejadian 2 ayat 7 ada Kejadian Matius 4. Matius 4 katanya Matius 4 bahwa manusia yang diciptakan dibentuk dari debu tanah hanya Adam. Sementara lalu kita ini dari mana? Kita ini dari mana? Hasil dari persetubuhan. Kalau kita ini dari mana? Hasil persetubuhan. Bukan dari kita, bukan diciptakan. Dari hasil persetubuhan gitu? Ya. Kalau bersetubuh tidak ada sperma bisa? Kan bisa. Ada. Anda seorang dokter loh. Anda seorang dokter. Bisa tidak orang bersetubuh tidak melemparkan sperma bisa hamil? Bisa nggak? Bisa nggak? Yang saya jawab adalah pertanyaan bahwa tidak semua manusia diciptakan Tuhan. Lalu yang ciptakan siapa? Yang diciptakan hanya Adam dan Hawa. Seterusnya adalah proses persetubuhan. Kejadian ayat 1. Jadi saya bukan ciptaan. Jangan harap bahwa Jadi saya bukan ciptaan. Bukan. Jadi saya bukan ciptaan Tuhan. Bukan. Jadi saya ciptaan siapa? Bukan ciptaan, tapi proses persetubuhan. Itu menurut sakit memang kau sakit kau. Memang kau sakit. Kau itu memang sakit. Ada gangguan jiwa kau itu. Menurut data-data kamu itu ada gangguan jiwa. Kamu ngerti tidak? Yang diciptakan manusia. Saudara Dr. Oon Adi, dengarkan saya. Yang disebut ciptaan itu adalah siapapun dan apapun di luar daripada Tuhan itu semuanya ciptaan. Mau dia diadakan, dengar dulu Bahlul. Mau dia diadakan dengan perhubungan suami istri, mau dia diadakan dengan hanya ada ibu tidak ada ayah, atau ada ayah tidak ada ibu, semua di luar Tuhan itu namanya ciptaan kucluk. Di mana datanya tertulis? La haula wala quwata illa billah. Kau baca Yesaya 45 nomor 6. Segala sesuatu di luar. Ya, silakan. Bosan saya menghadapi Yesaya 45 ayat berapa? Makuriu. Yesaya berapa? Yesaya 45 nomor 6247,3 FM. Masih mau kau datang besok, Bahlul? Mampu nggak diskusi? Kalau nggak mampu ngaku aja. Kau turun. Kau ke neraka saja, neraka jahanam. Kau turun. Kau turun. Mampus. Masih mau kau datang besok? Kau dokter loh. Kalau jemaat biasa masih mending. Kau dokter dari awal kau sudah nipu. Kau baca Bible udah nipu kau. Udah nipu kau. Penipu, pembohong, bikin malu Kristen kau. Harusnya kau titel doktermu itu kau perlihatkan di Kristen yang lain, jemaat yang lain. Ini loh aku dokter, nih caranya berdiskusi. Kau sudah dititel dokter, kau semakin penipu kau. Semakin membodohi manusia. Harusnya kau cerdaskan manusia dengan Bible. Sebelum COVID katanya kau berdiskusi dengan semua. Memang betul. Tapi sampai hari ini kau masih cupu. Layang-layang tapuk kau kalau orang sini bilang. Kapal tenggelam. Pak kepala talang.
Bandangat rota sa. Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar dirinya. Semua ciptaan. Tidak ada. Tidak ada itu. Semua yang ada di luar diri Tuhan itu adalah ciptaan. Khalik, makhluk. Khalik hanya ada satu. Makhluk itu yang banyak. Manusia bukan ciptaan, cuman ada yang diciptakan. Itu pengertiannya. Yang pertama ada dicipta itu Adam. Lalu keturunannya banyak. Tapi semua itu diadakan. Ada yang melalui kelahiran, ada yang melalui langsung tercipta seperti Adam dan seterusnya. Tapi semua itu ciptaan namanya. Itu namanya makhluk. Di luar Allah makhluk. Yesus makhluk. Roh Kudus makhluk. Yang bukan makhluk yang cuma Allah saja. Ini dokter ini, datang lagi dengan model kayak gitu, hantam muka kamu pakai pantat panci. Gak ada bagus-bagusnya berdiskusi dari dulu. Dia mulai dari Zoom seperti itu, nggak perubahan ya? Iya, gayanya begitu, sok cantik. Nabi Adam memang nggak berasal dari surga ya? Berasal. Katanya cuma Yesus yang berasal dari surga. Terus Nabi Adam dari mana asal usulnya? Tahu dari ruang praktek ya Dokter Adi. Kalau dia ketanya Nabi Adam, dia bawa Nabi Adam itu Taman Eden itu bukan di surga, tapi di Irak. Itu alasannya. Pasti itu jawabannya. Gue tahu itu formatnya. Coba tadi Banyu Mak kejar di situ. Kalau Nabi Adam, oh enggak. Surga itu, Taman Eden itu di Irak gitu. 1 Yohanes 5 bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 5:19. Iya, semuanya. Dia paham, dia ngerti itu, dia paham. Cuman biar semakin nampak. Tapi kenapa kita, siapa tahu dia bukan dokter, menyamar Ji. Biasa dia bilang, sabar ada pasien saya ya. Itu. Dokter dokter hewan. Barangkali sih. Mungkin dokter seksiologi. Lor.